Oke, saya lanjutkan. Jadi kita kerja nih ceritanya ya. Misalnya Pak Gusti kerja. Oh, kamu staf baru ya digital marketer di sini. Staf baru digital marketer. Oke, saya mau tanya nih. Sebentar, volumenya saya harus digedein ya. Sebentar ya. Saya ini dulu deh. Escape dulu coba, stop share dulu. Tunggu teman-teman ya. Saya coba gedekan volumenya dulu sebentar. Yang masih nyalain video, boleh dimatikan videonya dulu kalau mau dapet suara saya udah gede kok. Oke, saya lanjut. Kita lanjut. Oke, teman-teman masuk kerja, maka bos akan kita bertanya sama bos kita dan bos kita senang kalau misalnya kita sebagai digital marketer bertanya ini. Produknya apa? Siapa pembelinya? Kenapa dia mau beli dari kita, Pak? Teman-teman yang sudah punya produk di sini coba bertanya pertanyaan ini. Produk gue apa ya? Oh, fashion. Siapa yang bakal beli produk saya? Kenapa dia mau beli dari saya bukan dari orang lain? Biasanya jawabannya seperti ini, teman-teman. Biasanya produknya apa? Barang atau jasa. Benar ya? Kita bisa kelompokin barang atau jasa. 2, murah atau mahal. Silahkan teman-teman boleh mencatat di kolom chatting biar ingat dan orang lain terinspirasi. Tulis nih, produk saya apa? Fashion, barang atau jasa. Terus fashion misalnya barang, murah atau mahal. Tulis aja di situ. Nanti bisa di copy paste atau apa biar pengingat kita. Dan kemudian siapa pembelinya? Lelaki atau perempuan? Umumnya mayoritasnya tinggalnya di mana? Untuk apa dia beli itu? Orang membeli produk kita itu untuk apa? Apakah pertama untuk kebutuhan dia atau untuk gaya dia? Jadi sebenarnya dia nggak butuh-butuh amat, tapi karena ngelihat di sosial media di mana dia beli produk itu. Misalnya orang beras kan emang kebutuhan ya, tapi nasi goreng itu kan keinginan. Nah, mana yang untuk apa dia beli produk kita? Untuk gaya, untuk sosialisasi, bersosialisasi sama orang, atau untuk kebutuhan dia. Produk kita ada di mana nih? Untuk apa dia beli? Kenapa dia mau beli dari kita? Urusannya itu karena harganya murah, karena harganya sedang, atau karena pride. Jadi ada 2 alasan orang beli produk, teman-teman. Karena price atau pride. Karena harga atau kebanggaan, emosi. Ketika ada orang beli mobil Tesla yang 1,5 miliar satu mobil, karena itu membuat dia bangga dan dia merasa telah membantu bumi ini dengan tidak menggunakan bahan bakar fosil fuel. Ketika seseorang membeli Apple, padahal handphone yang lebih murah ada nggak? Handphone yang kualitinya sama Apple ada nggak? Saya mau tanya. Ada nggak teman-teman? Yang mampu melakukan apa yang Apple lakukan, banyak nggak? Contohnya aja deh. Ya, teman-teman ada? Teman-teman pasti punya referensi produk lain, misalnya apa sih? Ada ya, apa sih? Handphone Xiaomi ya, ini saya untung ada yang ngingetin. Xiaomi mungkin secara fitur sama dengan Apple. Tetapi Xiaomi kelebihannya bukan emosi, tetapi kelebihannya adalah kelebihannya bukan harga untuk Xiaomi. Kita mulai paham nih, oh iya ya, Xiaomi fitur sama, tapi dia jual harga. Terus kalau si Apple fiturnya sama, tapi kok dia mahal 30 juta se-handphone gitu. Karena apa? Karena dia jual pride atau emosi. Nah, teman-teman yang sudah punya produk, tolong tulis sekarang di kolom chat. Tolong tulis produk saya adalah fashion, dibeli oleh laki-laki atau perempuan misalnya, tinggal di daerah Cipamulang, untuk dia bekerja sehari-hari. Dan orang membeli dari saya karena suka sama modelnya dan keren, tapi harganya terjangkau. Bahkan tentang produk Anda di sini, dan ketika kita akan mampu ke langkah selanjutnya. Silakan teman-teman, saya tunggu. Dan jasa MUA agak diceritakan ya, saya ulang ya. Misalnya saya jual hijab ya, maka saya akan bilang gini, saya akan menulis di kolom ini,
Produk saya adalah hijab yang harganya terjangkau, digunakan oleh para perempuan yang tinggal di daerah Jabodetabek. Jangan bilang seluruh Indonesia dulu, jangan. Tapi targetkan daerah yang lebih kecil agar mudah bagi kita. Ya, tulis ya dalam bentuk kalimat. Oke, instruksinya. Oke, instruksi saya tulis di chat ya. Tugas ya, saya tulis tugas pertama. Tuliskan produk Anda dalam rangkaian kalimat berdasar pertanyaan di atas di layar. Contoh, teman-teman lihat ya, contoh. Misal produknya hijab, maka tulis produk saya adalah hijab dengan harga terjangkau, dibeli oleh para wanita usia 20 sampai dengan 30 tahun yang tinggal di daerah Pamulang. Mereka beli karena modelnya syar'i, dan harga terjangkau. Nah, tuh contoh ya. Silahkan teman-teman, ini tugas pertama. Sehingga teman-teman tahu. Nah, yang tadi kerja, yang tadi bilang belum dapat kerja, ngayal aja. Kalian akan kerja di perusahaan apa? Anggaplah kalian akan kerja di perusahaan apa, silahkan tulis. Ini tugas pertama, saya tunggu selama 5 menit, semuanya wajib menulis di sini. Pak Gusti, ini bisa menjadi absensi kita bersama. Ini adalah bukti bahwa kita mengerjakan tugas nih. Ya, teman-teman bisa menulis ini. Misalnya tadi ada Iqbal kalau nggak salah belum dapat bekerja. Terus kemudian punya impian bekerja di perusahaan apa? Perusahaan motor, otomotif, fashion, atau apa, silahkan. Nanti kemudian buatlah kalimat seperti ini. Di karang-karang dulu nggak masalah. Silahkan, saya masih menunggu. Yang sudah selesai baru Ima, Halid, Koit. Ima, Alid, Koit, Safitri. Silahkan, baru 4 orang nih. Masih ada 20-an orang mungkin yang belum. Ayo ditunggu. 30-an malah. Ya, tugasnya saya copy ulang ya. Tugas. Pak Gusti, tolong itu dimatikan Pak. Ada namanya Yani itu. Yunika. Uni CHA. Uni CHA. Pak Gusti nyalakan aja itunya. Nyalakan apa namanya partisipannya Pak, diklik Pak. Nanti akan kelihatan siapa yang ini. Nika udah Pak. Ya, jadi Bapak standby di situ, ada suara aneh langsung pasti ke sana. Tugasnya saya copy lagi ya. Tugasnya adalah silahkan teman-teman, ditunggu. Kita akan melanjutkan setelah kita mendapatkan tulisan teman-teman. Oke, bagus. Bagus nih, mulai
Sekarang kita sudah menjadi seorang digital marketer tuh, kalau udah bisa menulis ini ya. Ini disebut tahapan ini dengan targeting. Nanti baru pertanyaan selanjutnya jualnya di mana yang cocok gitu ya. Ayo, baru berapa Pak Gusti? Dihitung Pak. Baru 12. 12, ayo ditunggu. Kita lanjut hanya ketika udah nulis. Silakan. Saya tunggu. Pak Gusti hitung ya. Ya, Pak. Empat belas. 18. 18. Yang sudah menulis, tolong di-copy ke note masing-masing, karena ini menjadi bekal nanti sampai dengan pelatihan selesai. Baru 19 orang, Pak Dian. 19, lanjut. Masih ada waktu. Saya akan lanjut materinya ketika kita sudah tahu secara detail apa produk saya. Karena seorang marketer, seorang pebisnis, sangat mengetahui siapa yang membelinya. Untuk wanita usia 7-35 tahun, ini contoh ya. Untuk wanita 7-35 tahun, kalau saya boleh kasih saran, itu bisa dibagi dua untuk Azizah ya. Untuk Azizah bisa dibagi dua grup tuh. Karena range-nya terlalu besar. Kedua, Azizah akan bingung promosinya. Contoh, kita belajar dari Unpam. Unpam hebat sekali. Besok akan membangun lagi satu universitas di Serang. Coba saya mau tanya sama teman-teman. Unpam itu siapa targetnya? Ikutin coba deh. Yang sekarang nggak punya produk, tulis Unpam itu gimana? Dia pasti usianya jelas, orangnya yang gimana, dan biasanya rentangnya tidak terlalu jauh, antara 10 tahunan rentang usianya. Terus kemudian harga terjangkau, bener kan? Sangat jelas sekali. Jadi nanti waktu memarketkan, bagaimana kemarin benar dan kualitas juga ada, banyak juga staf-staf saya yang dari Unpam, ya jadi saya senang banget. Kalau belum punya produk, coba bikinkan gambaran. Jadi yang belum punya produk, ngahayal dulu misalnya mau menjualkan produk apa, punya temennya, ya. Misalnya Anda ingin bekerja di perusahaan apa, ngayal dulu deh, yang belum punya produk kan pengen bekerja. Jadi menghayal dulu kantornya apa. Yang belum punya produk, coba buat kalimat untuk, ada dua pilihan ya. Satu, Unpam. Dua, contoh aja Anda ingin memasarkan Unpam. Contoh ya, yang belum punya produk, contoh ingin memasarkan Unpam. Dua, kerja di perusahaan tertentu. Menghayalkan saja produknya apa. Ya, silakan yang belum punya. Yang belum punya produk itu saya sudah kasih. Ya, yang belum punya produk bisa pilih. Yang belum punya produk pilih. Coba pasarkan Unpam. Oke, silakan. Silakan yang belum punya produk. Udah berapa Pak Gusti? Sudah ada 24. Oke, yang sudah selesai silakan disimpan. Saya akan lanjutkan, sudah 50% dari peserta
sudah mengisi, benar Pak Gusti ya? 50%. Nah, udah naik terus ya. Bahkan yang belum pelatihan ini, ingat saya ini mayoritas adalah, saya lihat di sini mayoritas ingin memasarkan produknya sendiri. Ketika kita aktif, tadi kita sudah bahas, banyak peneliti bilang kita ketika aktif chatting, melihat, maka kita akan mengaktifkan banyak sentra-sentra pengetahuan di otak kita yang akan mampu menyimpan informasi ini lebih lama dibandingkan hanya nonton saja. Ya, dengan cara ini adalah sebuah solusi sebenarnya. Oke, itu ada yang kebuka lagi nggak tuh Pak? Nah, kita akan lanjutkan sekarang yang belum selesai. Tetap tulis karena Anda akan memasarkan produk milik sendiri ya. Tuh kan, bagus, mantap. Produk saya adalah piyama tidur anak kecil mulai usia 2-7 tahun. Tersedia ukuran S, M, L, XL. Harga sangat terjangkau mulai dari 22.000. Bahannya dari katun lembut dan nyaman. Dipakai bisa cek di Shopee, Lala Shop, Min, belanja 30.000, bebas biaya ongkir. Oke, ketika kita mengerti, maka kita bisa menambahkan kalimat itu menjadi gini. Untuk Anda yang tinggal di Jabodetabek, maka Anda akan mendapatkan gratis biaya ongkir. Karena ternyata kita memang hanya menjual di Jabodetabek. Nah, itu juga salah satu gimmick nanti dalam kata-kata marketing ya. Mari kita lanjutkan. Yang belum silahkan tulis karena percuma sekali. Nah, setelah teman-teman tahu produknya apa, jualnya di mana ya secara digital. Benar nggak? Sekarang kita tahu produknya, kelebihannya, tahu antara harga atau gengsi. Ya, harga apa gengsi nih? Orang beli produk kita karena harga atau karena gengsi? Karena harga atau karena, wah tetangga punya sepeda itu, besok saya harus punya sepeda itu juga. Itu kan gengsi, bukan karena harga ya. Nah itu karena harga atau gengsi. Setelah tahu produknya apa, jasa atau bukan, maka kita akan tahu menjualnya di mana. Teman-teman yang produknya unik dan murah, marketplace solusinya. Teman-teman yang ingin menjual jasa atau produk mahal, misalnya mobil, rumah, perhiasan, dan investasi, asuransi, konsultasi, jasa apa lagi, maka solusinya adalah search engine atau website. Bagi teman-teman yang ingin menjual produk murah dan ingin nge-branding, maka sosial media sama YouTube adalah solusinya. Ketika orang membeli produk di Instagram atau di sosial media, itu biasanya nggak sengaja bawaannya. Zaman dulu sebelum online, ada situasi kayak gini. Siapa yang di sini punya pengalaman? Kita masuk ke sebuah mall, mau makan siang. Kita masuk ke sebuah tempat, mau makan siang, ataupun ngantar teman. Makan siang sih udah selesai, tapi ujung-ujungnya beli DVD bajakan, beli pulpen, beli baju harga 20.000. Niatnya keluar uang 20.000, akhirnya keluarnya 40.000. Atau datang ke Alfamart, ke Indomart, udah belanja satu barang, pas lagi di kasir, ada sesuatu, akhirnya nambah. Itu disebut dengan impuls atau nggak sengaja. Karena apa? Karena harganya murah. Tapi kalau harganya mahal, contoh gini, makan siang yuk, makanlah. Ceritanya makan di sebuah mall, di Serpong ya, atau di Pamulang, atau di Bintaro, makan di mall. Pas pulang-pulang, wis Pak Gusti, mobilnya mana tadi? Kok udah ganti aja mobilnya atau sepeda motornya kok ganti Pak? Iya Pak, tadi ngiler, ada yang pameran motor, saya beli aja langsung dah. Nggak tahan bawaannya kalau ada barang baru, pengen saya beli, belanjain aja. Itu kan kayaknya nggak mungkin Pak Gusti ya? Nggak mungkin lah, gila Pak Gusti ini. Dia dipanasin dikit aja bisa beli mobil. Nggak mungkin itu terjadi. Biasanya hal seperti itu terjadi jika produknya harganya murah. Saya mau tanya, suara saya kedengaran nggak ini? Jangan kita ngobrol. Kedengaran Pak, kedengaran Pak. Ya, yang teman-teman lain coba boleh komen deh. Kedengaran nggak tadi saya menjelaskan apa? Coba saya tunggu chattingnya. Kedengaran nggak saya menjelaskan apa? Oke, good. Yang lain yang nggak kedengaran boleh. Dengar ya, kedengaran nggak? Oke, good. Jadi kita lanjutkan ya. Itulah yang disebut dengan nggak sengaja belanja. Jadi produk Anda tipenya yang mana? Kalau makanan dan hobi, chatting platform melalui WA, apa itu cocok? Ya, makanan dan hobi bisa langsung dijual begitu saja di dalam ini. Nah, luar biasa ya, kita dalam 35 menit sudah lebih mengetahui tentang digital marketing. Mari kita urut dari awal.
Kondisi awalnya kita nggak tahu mau jualan di mana dan lain sebagainya. Ketika ditanya, kamu kerja sebagai staf digital marketer? Iya. Terus kita tanya 3 pertanyaan. Pak, Bapak produknya apa? Terus kemudian jualnya kemana? Kenapa mereka mau beli dari kita, Pak? Oh, kita produknya bla 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 bla. Oh, oke. Karena Bapak produknya itu sebagai seorang digital marketer, karena produknya Bapak jasa dan mahal, saya anjurkan kita nguatin di SEO, Pak, melalui website. Nah, terus kemudian jika Anda misalnya ketemu produk milik sendiri, wah, saya fashion nih. Terus saya murah nih fashionnya, saya tahu kekuatan saya di harga. Maka saya bisa jual di 2 tempat. Di sosial media dan di marketplace. Di sosial media memang kebanyakan untuk branding. Kalau teman-teman di sosial media bisa punya toko di Instagram, ya toko resmi yang dari Instagram, maka teman-teman enak banget tinggal ngiklan. Mari kita lanjutkan selanjutnya. Nah, itu tadi bagus Muhammad Syahid. Ini bukan yang saya minta itu sebenarnya Mas Syahid bukanlah kata-kata promosi, tetapi menceritakan tentang produk-produk saya adalah kuliah untuk orang usia sekian sampai sekian. Kedua, kelebihan produk saya uang SPP-nya murah, cuma 150.000, kalau di tempat lain 2 juta misalnya begitu. Terus kemudian siapa yang akan beli? Yang akan beli adalah orang usia sekian sampai sekian dan di kota mana. Itu yang kita tulisnya di dalam kolom chat ini. Bagus, Tik. Mas Muhammad. Yang di CBT 1 ya? Pada disconnect ini semua. Oh, waduh. Tinggal berapa peserta? 38 nih. Gimana dong, Pak? Ya, sebentar lagi. Kayaknya sinyalnya ini. Lebih banyak atau yang teman, keluar. iya, susah juga ya. Bagaimana? Saya konekkan dulu sebentar ya. Iya. Oke, teman-teman yang lain, boleh jika ada pertanyaan, saya akan balas pertanyaan terlebih dahulu nih teman-teman yang lain. Ada yang terdisconnect ya di BCT. Silahkan teman-teman yang ada pertanyaan, saya akan bantu jawab dulu sebelum kita lanjut sambil menunggu teman-teman kita yang lain. Ada pertanyaan dari materinya sampai di sini ataupun punya kesulitan lain, silahkan di kolom chatting, saya tunggu. Yuk. Sudah oke? Tidak ada yang membingungkan sampai di sini? Tidak ada? Yakin? Boleh chatting coba? Maklum saya tidak bisa mengetahui cara menggunakan SEO yang gratis. Teman-teman semua, SEO itu nggak ada yang bayar. Yang bayar namanya SEM, ya. Yang bayar namanya SEM, Search Engine Marketing. Jadi SEO itu selalu gratis, makanya disebut dengan Search Engine Optimization. Jadi kita mengoptimasi website agar mudah ditemukan Google. Oke? Itu. Yang bayar namanya SEM atau Search Engine Marketing. Ada lagi pertanyaan? Silahkan. Nanti akan kita pelajari, ya, kita akan pelajari SEO dan lain sebagainya. Silahkan, ada yang ingin menambahkan pertanyaan lain? Silahkan, saya tunggu sambil menunggu rekan-rekan kita. Ada lagi pertanyaan lain? Saya lanjut ya. Benar tidak ada ya? Kita lanjut. Cara jualan di marketplace. Teman-teman, jika Anda berjualan di marketplace, kita harus pasang iklan. Titik, nggak pakai koma. Ya? Titik pakai koma. Karena melakukan penelitian terhadap 170 juta produk yang dijual oleh 5,8 juta UKM di marketplace. Kita meneliti 5,8 juta toko di marketplace. Di sana itu 90% gagal, jadi zombie store. Ada tokonya nggak ada pembelinya. Sang toko nggak pernah laku jualan di marketplace. Mungkin bisa laku, bisa apa, tapi transaksinya paling di bawah 20 juta sebulan dengan profit 4 juta sebulan, ya. Jadi teman-teman, saran kita kalau di marketplace tidak ada cerita kecuali iklan. Nah, pertanyaan selanjutnya. Ada yang tahu kalau masang di marketplace budgetnya berapa persen dari
harga jual kita atau dari omset kita? Ada yang tahu? Mau pasang iklan nih di marketplace, dananya berapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Oke. Apakah ada yang mau tahu sebaiknya kalau mau pasang iklan di marketplace itu berapa? Ada yang mau tahu? Ada? Halo? Ada yang sudah pernah pasang iklan di marketplace? Ada? Ada tuh Pak di chat Pak, ada Pak. Iya, saya lagi liatin chat sih. Saya lihat, makanya senyum-senyum saya kalau lagi lihat chat kelihatan soalnya. Oke, yang lain silakan. Ada yang tahu? Iya, suaranya putus-putus sinyalnya. Marketplace itu Shopee, Tokopedia, Lazada itu marketplace, ya. Yang dimaksud dengan adalah Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain-lain. Sudah Pak, tapi nggak ada yang beli. Oke. Oke, good. Jadi teman-teman, budget untuk iklan adalah 10% dari omset. Ya, saya catat. Nah, kenapa nggak laku-laku? Saya akan cara pasang iklan ya. Pasang iklan di marketplace. 1. Riset produk paling laku di marketplace pakai dimia.id. Nanti diajarin oleh instruktur lain detailnya ya. Tapi saya akan kasih dulu ininya. Setelah produk paling laku yang mirip dengan produk kita, mirip dengan produk kita. Nah, 2, pilih 3 produk tertinggi di dimia.id. 3, tiru dan gabungkan judul, keyword, dan deskripsi. Tapi wajib cocok dengan produk kita. Ya. Baru pasang iklan, baru pasang dengan pasang iklan dengan keyword yang mirip. Saya akan demokan sebentar ya. Mumpung masih nunggu teman-teman lain juga, saya akan demokan sebentar dengan dimia.id. Bagaimana kita bisa menjadi pemenang dalam beriklan dengan Dimia dengan cara seperti ini. Sebentar teman-teman semua. Sebentar ya. Tadi ada yang apa sih jualannya? Saya cariin ya contoh ya. Tadi ada yang jualan fashion. Apa ya Pak Gusti? Boleh sebutin dong Pak. Produknya apa Pak? Baju apa tadi katanya? Itu baju muslim. Baju hijab ya? Hijab kali. Hijab ya. Ya. Nanti sebentar ya, saya risetkan dulu. Nanti kita bisa lihat sama-sama. Saya risetkan hijab ya. Bentar. Hijab ya, saya searchkan sebentar ya. Oke, nah sekarang kita share. Nah inilah keajaiban mulai terlihat. Silakan teman-teman ya. Jadi tahapannya adalah seperti ini.
Teman-teman lihat di layar sudah kelihatan, ini yang namanya Dimia. Dimia itu tampilan utamanya seperti begini. Tapi kita harus sign in dulu, gratis ya. Tinggal menuliskan bajunya apa atau apa. Nanti akan masuk ke dalam situs Dimia setelah sign in. Pakai Google juga bisa, ini saya pakai Google tadi. Tampilannya kayak gini. Ini contoh hijab ya. Keyword overview tadi saya pilih. Tuh, range harga hijab di 700 sampai 240.000, rata-rata harga 43.000. Jadi kita bisa menganalisis juga harga kompetitor kita. Terus kemudian dia 700 sampai 900 ribu, bahkan di Tokopedia, di Shopee 150 perak sampai 129.000. Mungkin ada orang-orang yang bohong-bohongan, datanya diambil langsung. Nah sekarang kita mau tahu kira-kira pesaing-pesaing kita yang top-top yang jualan di marketplace itu nomor 1 siapa? Klik yang ini nih teman-teman, lihat nggak di layar? Silakan ya, Marketplace Analyzer. Saya klik Marketplace Analyzer, maka kemudian ini saya tulis hijab. Di Tokopedia, range-nya sekian, jumlah produk terjual ada 1.770, terus kemudian ada 73 toko saingan kita untuk hijab. Nah, ini dia. Harganya sekian, rating review terjual. Nah, teman-teman, lihat ini yang tertinggi terjual. Hijab instan Ali diamond. Apa yang kita lakukan? Kita bisa meniru ini, terus ketika kita klik, kita bisa masuk ke websitenya dia, di Tokopedia. Dan kemudian kita bisa meniru di Tokopedia dia menulis judulnya seperti apa dan juga fotonya kayak gimana, kategorinya dan lain sebagainya. Kita meniru dari sini. Teman-teman bisa meniru, terus kemudian kata-katanya bisa tirulah dari 3 buah toko teratas ya. Di sini kata-katanya bisa kita tiru dari 3 buah toko ke atas termasuk dengan deskripsi dan foto. Ini adalah cara termudah sebelum memasang. Dan lihat ini dia gunakan keywordnya dari Dimia juga. Di Dimia teman-teman tadi kalau nulis ini ini sebentar karena internetnya, teman-teman akan menemukan keyword-keyword yang laku ya, yang laku di online. Di sini teman-teman bisa menemukan datanya. Oke. Ini adalah kira-kira cara penggunaan Dimia, nanti bisa dibantu oleh Mas Rudi ya. Nanti akan dibantu teman-teman. Itu adalah cara beriklan di marketplace. Ini peserta udah tinggal 28 nih Pak Gusti. Ya, ini di ruangan itunya katanya jaringannya global kalian. Iya. Jadi pesertanya nggak dapat sinyal. Oke teman-teman, kita lanjutkan ya. Nggak apa-apa teman-teman yang ada di sini aja, kita lanjutkan. Sudah sampai sini tadi jualan ini. Nah terus kemudian nih Pak, nanti tugaskan nih teman-teman ini menjelaskan kepada teman-teman lain ya, harusnya ya. Iya Pak. Yang udah pada ngerti bisa menjelaskan sebagai bahan. Oke, selanjutnya adalah lanjut, teman-teman udah tahu. Nah sekarang apa tadi yang sudah kita pelajari? Kita tahu produk kita apa, nomor 1 ya. Kelebihannya siapa yang akan membeli dan lain sebagainya kita sudah paham. Kedua, di mana nih gue yang ngejual? Kita udah paham nih. Kalau harganya segini di sini, terus cara jualannya dengan apa? Ini udah ada ya. Nanti PowerPoint-nya silahkan. Jika yang mau PowerPoint-nya saya nanti bisa berikan. Rekamannya, waduh direkam gak ya? Sayangnya nggak direkam nih kayaknya nih. Kalau direkam sih butuh. Direkam nggak Pak Gusti? Rekam ya. Ya silahkan nanti yang rekam bisa. Terus kemudian setelah tahu ini semua makanan, hobi, produk kuliner yang branding lewat IG bagaimana Pak? Saya rekam beberapa part aja Pak. Oke teman-teman, mari kita lanjut. Nah, tadi kita sudah tahu jualnya di mana. Sekarang cara jualnya nih gimana nih? Cara jualnya. Produk gue udah tahu. Terus kemudian kedua gue tahu tempat jualnya. Tapi gimana nih cara menjual yang baik? Cara menjual yang bisa menghasilkan income. Menjual yang menghasilkan pembelian buat kita. Bagaimana caranya kita melakukan hal itu? Mari kita mulai. Biasanya orang-orang menjadi bingung karena begitu banyak hal-hal berkaitan dengan digital marketing. Contoh yang paling terkenal adalah SEO atau sosial media marketing atau apa. Aduh, ini banyak banget nih.
Bukan cuma SEO, ada apa lagi, ada branding, ada content marketing, ada SEM, app development, video production, web design, bikin kata-kata, email marketing. Aduh, bisa keriting kita otaknya. Nah, melihat ini begitu banyak, apa yang kita lakukan teman-teman? Kenapa kita bingung? Karena kita tidak tahu SEO itu di mana. Kenapa kita bingung? Karena kita tidak tahu content marketing atau copywriting itu posisinya di mana. Kenapa kita bingung? Karena kita tidak tahu SEM itu digunakan untuk apa dan posisinya di mana. Untuk memahami hal itu, mari kita lihat mulainya dari mana? Dari sini mulainya. 5 elemen digital marketing, ya. Pertama targeting, kedua ketiga distribusi, aduh ini saya ketutupan chattingnya saya lagi. Sebentar ya. Keempat tes dan ukur, dan kelima adalah relaunch, ya. Yang disebut dengan target itu adalah apa yang tadi kita lakukan, teman-teman. Tadi kita bersama-sama melakukan apa? Kita melakukan target, kita bertanya tentang produk kita. Kedua, kita juga bertanya tentang apa? Kita bertanya tentang siapa calon pembeli kita. Itulah pada intinya. Targeting pada intinya adalah itu, yaitu bertanya tentang produk dan bertanya tentang siapa yang akan beli. Ini adalah inti dari targeting. Siapa, kenapa, di mana. Skillnya namanya customer persona, tool dan aplikasi tadi sudah kita gunakan, Dimia dan apa ya kita sudah gunakan. Ini adalah targeting, mengetahui produk gue kelebihannya apa dan siapa yang bakalan beli produk saya dan rumahnya di mana, kenapa dia mau beli. Itu kira-kira targeting. Silahkan coba bikin rumusan targeting itu apa. Silahkan dari penjelasan saya, teman-teman yang masih ada di sini, coba bikin rumusan targeting itu apa menurut teman-teman. Targeting itu apa menurut kalimat teman-teman. Silahkan tulis. Silahkan tulis sambil bercerita. Ya, targetnya adalah ketika kita ingin mengetahui produk kita itu seperti apa kelebihannya, terus kemudian dia cocok dijualnya kemana, jadi mengenai produk dan juga mengenai calon pembeli. Ini adalah targeting. Dalam hal ini kita memahami produk kita sendiri, memahami pembeli kita. Silahkan coba tulis pakai bahasanya teman-teman. Silahkan. Mana nih, ada yang denger nggak nih? Jangan-jangan nggak ada yang denger nih. Ya, sasaran jual tetapi juga produk kita juga. Jadi kita memahami dua hal di dalam targeting. Siapa, kenapa, di mana, dan juga produk ini apa kelebihannya, ya. Nah, Rio kayaknya lebih cocok, Bu. Ya, memahami dulu. Jadi di situ ada yang namanya Google Keyword Planner alatnya. Ini saya sudah berikan ya. Itu targeting stasiun 1, elemen 1. Kita udah paham. Nah, kemudian kita pindah ke elemen kedua. Kita udah tahu yang akan membeli produk kita ibu-ibu usia sekian atau anak-anak, wanita, pria, laki, sukanya apa, sebagainya. Setelah kita mengetahui keunggulan produk, kita bikin konten. Tadi ada yang bingung. Saya mau bikinnya gimana, apa gimana. Kalau orang yang akan beli dari ibu, maka gambarnya harus gambar ibu-ibu, jangan gambarnya gambar kita. Jadi banyak nih ya para pemilik produk, pemilik perusahaan, mereka itu menganalisa orang. Karena dia biasa berjalan-jalan di hotel bintang 5, di kafe yang mahal, dia membangun kafe itu sesuai dengan dan dia gagal. Tapi ada seseorang, meskipun dia suka jalan-jalan di hotel 5, dia memiliki bisnis yang lain besar, dan juga dia biasa makan di tempat-tempat mahal yang mungkin sekali makannya bisa 2 juta begitu ya sekali duduk. Tapi dia membuat sebuah tempat kopi yang dari kacamata calon pembelinya, contohnya adalah kopi kenangan. Itu kopi kenangan itu punya di play Indonesia saya lupa. Tetapi ketika dia menciptakan kedai kopi, dia tidak
terjebak untuk menciptakan sesuatu sesuai keinginan dan kesukaannya. Tetapi dia menciptakan sesuatu, nah ini kata kuncinya. Kata kuncinya adalah menciptakan sesuatu, memperkenalkan sesuatu sesuai dengan keinginan pembelinya, bukan keinginan kita. Nah ini penting. Para marketer seringkali menaruh kacamatanya di dirinya sendiri. Sesuatu yang mahal bagi kita, murah bagi orang lain. Sesuatu yang murah bagi kita, bagi orang lain mahal. Nah, itu harus dipahami mendalam. Kita membuat kata-kata, membuat foto, membuat video, audio, semuanya ditujukan untuk pemberitaan, bukan untuk kita. Nah, konten tadi udah targeting, kita akan memahami konten. Nah, konten ini bentuknya pasti cuma teks, foto, video, dan audio. Cuman itu doang bentuknya. Skill yang harus dikuasai: copywriting, video, audio editing, dan kemudian tool dan aplikasi Photoshop, Adobe Premiere, ini adalah toolnya, teman. Cara membuat copywriting gimana? Saya dan teman-teman di asosiasi membuat sebuah buku judulnya Copywriting, Seni dan kita jual, kita bagikan gratis. Ada yang online gratis, dia mau but. Jadi kalau sekarang waktunya panjang, yang mau, siapa yang mau? Oh, cuman koit doang, yang lain nggak mau. Apa berarti Bapak 3 orang, Bapak. oh 4, oke. Saya nggak terlalu banyak. Kita teman-teman punya gambaran yang bisa digunakan. Teman-teman itu adalah sebagai berikut. Yang teman-teman bisa peroleh, bukunya adalah ini. Teman-teman yang mau bukunya silahkan. Sorry, bukan yang ini. Ini yang lain ya. Ini nih. Nah, buku ini 161 halaman, teman-teman bisa dapatkan. Kita dari asosiasi membaca dalam versi digital, enak dibacanya, tidak kan karena banyak ilustrasi, gambar, dan contoh, serta teman-teman bisa tahu cara buat teks dan lain sebagainya, kata-kata, kamu bisa dapetin. Masih mau ya? Masih mau ya? Kalau masih mau, berdasar tersebut, PAM. Gitu, Pak, saya dari PAM. Nanti admin kita akan mengirimkan langsung ke inbox teman-teman. Follow, terus kemudian like. Oke, itu kita akan kirimkan udah status ke konten. Jadi mengenai copywriting sudah saya ini ilmu konten.
melakukan analisa itu namanya ilmu targeting. Jadi sekarang mulai jelas, oh maksudnya kalau ada orang ngomongin SEO itu distribusi, untuk mendistribusikan, mengantarkan konten yang kita sudah buat, ya. Jadi kita udah tahu nih arahnya kemana. Tuh marketplace itu juga distribusi, mendistribusikan produk melalui marketplace. Tool dan aplikasi yang harus dipelajari. Nah, apa hari pertama teman tentang nah, orang tuh dia tapi nggak tahu yang cocok untuk produk apa, pakai SEO atau apa. Sosial media nyuruh orang beriklan tiba-tiba nggak laku, padahal di Instagram itu paling cocok, harganya murah ya. Terus kalau jual harga mahal lewat Instagram, tuh produk dapetin nomor telepon. 3, kan teman-teman jika ada pertanyaan boleh chatting di kolom di postingan ya terakhir Instagram saya tentang reuni. Oke, ini sampai di sini teman-teman sudah paham mengenai digital marketing, elemen digital marketing. Nah, selanjutnya adalah mengenai, kita akan bahas tentang sesuatu yang setelah saya tahu digital marketing saya ada 5 elemen produk saya tahu apa yang akan saya lakukan dengan itu semua. Bagaimana saya sekarang menggunakan ilmu saya jika terdapat kekurangan pada salah satu elemen digital marketingnya. Nah, itu dia. Pertama, kita bisa belajar nanti teman-teman semua akan mempelajari itu ada angka benchmark industri. Benchmark industrinya begini, tiap kali pasang 10 Google itu goalnya adalah 400.000. Ini adalah perbaiki ya, tadi tinggal balik lagi ke elemen ini. Saya salah gini, teliti lagi sini, konten saya kata-katanya nggak tepat nih, kan udah dikasih bukunya, tinggal pelajari. Distribusi saya, jangan-jangan produk saya mahal jualnya di marketplace, nih kayaknya. Jadi teman-teman itu sebagai nggak ada lagi sarana ukur namanya click through rate atau apa, nanti akan diajarkan oleh Pak Rudi mungkin ya, akan diajarkan di dalam pemasangan iklan, SEM dan lain sebagainya. Jadi ketika ada tidak perform, pasang 100.000 iklannya gagal, udah SEO ternyata nggak ada yang beli, banyak loh terjadi. SEO itu bergantung pada kata-kata. Misalnya ada orang yang menang tentang model job terbaru 2021, dia menang. Keyword ini, kalimat ini bukanlah keyword sales, bukanlah keyword selling, tetapi keyword branding. Keyword sales bunyinya lebih kepada jual job gigi 20.000. Nah, ini keyword yang spesifik. Kalau penjual cara iya ini keywordnya nggak boleh, keyword harus
Pengarang kata-kata yang dicari dan digunakan oleh calon pembeli sudah ditulis. Jadi saya kasih PR ketika ketemu dengan materi ini berarti ya biar kita soalnya di Google maupun atau marketplace juga. Kenapa? Apa bedanya dan contohnya? Yang punya pengalaman seperti saya. Pertama aja saya video di sosial media. Tadinya saya nggak kepikiran tentang Cino cowok. Tapi lucu ya. Terus kemudian saya jual celana Cino pria. Ini keyword apa yo? Saya mau tanya. Jual celana Cino pria. Ini keyword selling apa branding? Ayo coba. Ayo. Jawab teman-teman yang masih ada di sini. Jual celana Cino pria itu keyword selling apa branding? Ayo. Good. Ini adalah keyword selling karena sudah ada kata jual dan panjang ya. Keyword selling. Ini yang harus ditargetkan di SEO. Kalau pengen terjadi penjualan terus beli di tempat lain di marketplace di mana saya tulis celana Cino pria. Tebak nih. Itu juga atau saya akan belanja 2-3 hari kemudian. Coba tulis. Setelah saya menulis jual celana Cino pria, tiba-tiba saya masuk ke TikTok, ke YouTube, isinya semuanya celana semua iklannya. Siapa yang ngalamin itu? Siapa yang ngalamin? Setelah mencari sesuatu isinya barang yang tadi habis kita cari. Buset deh, gila nih. Tiba-tiba, ya bener banget ya, 2-3 hari kemudian tiba-tiba website saya dipenuhi semuanya dengan gambar beginian semua. Gilanya celana semua. Siapa yang punya pengalaman habis mengklik sebuah produk tertentu di Instagram, di Google, di ingin ada yang gini dan kemudian baru buying dan baru loyalty. Nah teman-teman semua baik kalau teman-teman bertanya, ada orang lain juga ngeluh gini, kok saya udah iklan gak ada yang beli, saya iklan di Instagram gak ada yang beli. Karena platform terjadinya buying itu terjadi di Google, Marketplace, dan website. Di Instagram terjadi, tetapi tidak secara langsung kecuali di Marketplace Instagramnya. Kenapa? Karena Instagram itu adalah sosial media platform, bukan transaction platform. Dan sosial media platform
itu lebih cocok untuk branding atau marketing ya, sama tuh. Branding atau marketing. Jadi kalau ingin meningkatkan penjualan, maka kita perlu menggunakan yang namanya platform-platform transaksi. Misal, Pak, itu ada gunanya nggak untuk mereka yang penjualannya tinggi dan kalau ingin mempermarket, kita mundur ke belakang, teman-teman. Gedein YouTube-nya, gedein di Google, di blog, balik lagi ke sini, gedein lagi, balik lagi ke kiri, gedein lagi di sosial media. Maka market kita akan semakin besar dan transaksi kita besar. Jadi tahapannya, oke. Halo, tes. Oke. Jadi kembali lagi tadi ya teman-teman semua yang apa namanya menggunakan apa namanya ini, kita akan menggunakan ini sebagai sebuah stasiun kita. Kalau mau gedein sales, nih guna nomor 4. Bagaimana cara gunainnya? Dengan 5 elemen digital marketing. Kita promo di website, di marketplace dengan 5 elemen digital marketing. Jadi 5 tahap buyer journey ini adalah arena bertempur kalian menggunakan 5 elemen digital marketing. Setelah 5 elemen tadi kuat, silahkan bertempur di stasiun ini. Jadi 5 elemen tadi itu adalah senjata kita untuk memenangkan pertempuran di setiap stasiun. Kalau di stasiun dreaming ini tidak terjadi selling di sini, teman-teman. Jarang terjadi, ada tapi jarang terjadinya ya, dan 3 tuh masih mungkin. Akan teman-teman temukan stasiun tersebut. Oke, saya cukupkan dulu sampai di sini. Masih ada sedikit, tapi sebaiknya teman-teman mendingan bertanya kepada saya. Kalau ada pertanyaan silahkan. Pak Gusti, bisa bertanya ya dengan Pak Ian. Namanya Google Keyword Planner alatnya. Ini saya sudah berikan ya. Itu targeting stasiun 1, elemen 1. Kita udah paham. Nah, kemudian kita pindah ke elemen kedua. Kita udah tahu yang akan membeli produk kita ibu-ibu usia sekian atau anak-anak, wanita, pria, laki, usia apa sebagainya. Setelah kita mengetahui keunggulan produk, kita bikin konten. Tadi ada yang bingung, saya mau bikinnya gimana, apa gimana. Kalau orangnya akan beli dari ibu, maka gambarnya harus gambar ibu-ibu, jangan gambarnya gambar kita. Jadi banyak nih ya para pemilik produk, pemilik perusahaan, mereka itu menganalisa orang karena dia biasa berjalan-jalan di hotel bintang 5, di kafe yang mahal. Dia membangun kafe itu sesuai dengan dan dia gagal. Tapi ada seseorang, meskipun dia suka jalan-jalan di hotel 5, dia memiliki bisnis yang lain besar, dan juga dia biasa makan di tempat-tempat mahal yang mungkin sekali makannya bisa 2 juta begitu ya sekali duduk. Tapi dia membuat sebuah tempat kopi yang dari kacamata calon pembelinya, contohnya adalah kopi kenangan. Itu kopi kenangan itu punya di player Indonesia, saya lupa. Tetapi ketika dia menciptakan kedai kopi, dia tidak terjebak untuk menciptakan sesuatu sesuai keinginan dan kesukaannya, tetapi dia menciptakan sesuatu. Nah, ini kata kuncinya adalah menciptakan sesuatu, memperkenalkan sesuatu sesuai dengan keinginan pembelinya, bukan keinginan kita. Nah, ini penting. Para marketer seringkali menaruh kacamatanya di dirinya sendiri.
Sesuatu yang mahal bagi kita, murah bagi orang lain. Sesuatu yang murah bagi kita, bagi orang lain mahal. Itu harus dipahami mendalam. Kita membuat kata-kata, membuat foto, membuat video, audio, semuanya ditujukan untuk pemberita, bukan untuk kita. Nah, konten tadi udah targeting, kita akan memahami konten. Nah, konten ini bentuknya pasti cuma teks, foto, video, dan audio. Cuman itu doang bentuknya. Skill yang harus dikuasai: copywriting, video, audio editing, dan kemudian tool dan aplikasi Photoshop, Adobe Premiere, ini adalah toolnya, teman. Cara membuat copywriting gimana? Saya dan teman-teman di asosiasi membuat sebuah buku judulnya Copywriting Seni dan kita jual, kita bagikan gratis. Ada yang online gratis, dia mau but. Jadi kalau sekarang waktunya panjang, yang mau, siapa yang mau? Oh, cuman koit doang, yang lain nggak mau. Apa berarti? Bapak 3 orang, Bapak. Oh, 4. Oke. Saya nggak terlalu banyak. Kita bisa teman-teman punya gambaran yang bisa digunakan. Teman-teman itu adalah sebagai berikut. Yang teman-teman bisa peroleh, bukunya adalah ini. Nah, teman-teman yang mau bukunya silahkan. Sorry, bukan yang ini. Ini yang lain ya. Ini nih. Nah, buku ini 161 halaman, teman-teman bisa dapatkan. Kita dari asosiasi membaca dalam versi digital, enak dibacanya, tidak karena banyak ilustrasi, gambar, dan contoh, serta teman-teman bisa tahu cara membuat teks dan lain sebagainya, kata-kata. Kamu bisa dapetin tanya. Masih mau ya? Kalau masih mau. Dengan berdasar tersebut, Pam, gitu. Pak, saya dari Pam, nanti admin kita akan mengirimkan langsung ke inbox teman-teman. Follow, terus kemudian like. Oke, itu kita akan kirimkan sudah status ke konten. Jadi mengenai copywriting sudah saya ini ilmu konten. Melakukan analisa itu namanya targeting. Jadi sekarang mulai jelas, oh maksudnya kalau ada orang ngomongin SEO itu distribusi, untuk mendistribusikan, mengantarkan konten yang kita sudah buat, ya. Jadi kita udah tahu nih arahnya kemana. Tuh marketplace itu juga distribusi, mendistribusikan produk melalui marketplace. Tool dan aplikasi yang harus dipelajari. Nah, apa hari pertama teman tentang
orang tuh dia SEO tapi nggak tahu yang cocok untuk produk apa, pakai SEO atau apa. Sosial media nyuruh orang beriklan tiba-tiba nggak laku, padahal di Instagram itu paling cocok, harganya murah ya. Terus kalau jual harga mahal lewat Instagram, tuh produk dapetin nomor telepon. Tiga, kan teman-teman jika ada pertanyaan boleh chatting di kolom di postingan ya terakhir Instagram saya tentang reuni. Oke, ini sampai di sini teman-teman sudah paham mengenai digital marketing, elemen digital marketing. Nah, selanjutnya adalah mengenai, kita akan bahas tentang sesuatu yang setelah saya tahu digital marketing saya ada 5 elemen produk saya tahu apa yang akan saya lakukan dengan itu semua. Bagaimana saya sekarang menggunakan ilmu saya jika terdapat kekurangan pada salah satu elemen digital marketingnya. Nah, itu dia. Pertama, kita bisa belajar nanti teman-teman semua akan pelajari. Itu ada angka benchmark industri. Benchmark-nya begini, tiap kali pasang 10% Google, itu goalnya adalah 400.000. Ini adalah perbaiki ya, tadi tinggal balik lagi ke elemen ini. Saya salah gini, teliti lagi sini, konten saya kata-katanya nggak tepat nih, kan udah dikasih bukunya, tinggal pelajari. Distribusi saya, jangan-jangan produk saya mahal jualnya di marketplace, nih kayaknya. Jadi teman-teman itu sebagai nggak ada lagi sarana ukur namanya click through rate atau apa, nanti akan diajarkan oleh Pak Rudi mungkin ya, akan diajarkan di dalam pemasangan iklan, SEM dan lain sebagainya. Jadi ketika ada tidak perform, pasang 100.000, iklannya gagal, udah SEO ternyata nggak ada yang beli, banyak loh terjadi. SEO itu bergantung pada kata-kata. Misalnya ada orang yang menang tentang model hijab terbaru 2021, dia menang. Keyword ini, kalimat ini bukanlah keyword sales, bukanlah keyword selling, tetapi keyword branding. Keyword sales bunyinya lebih kepada jual hijab gigi 4 20.000. Nah, ini keyword kan spesifik. Kalau jual cara iya ini keywordnya nggak boleh, keyword harus pengarang kata-kata yang dicari dan digunakan oleh calon pembeli sudah ditulis. Jadi saya kasih PR ketika ketemu dengan materi
Pertanyaan ini, kenapa berarti ya biar kita mengetahui soalnya di Google maupun atau marketplace dua. Kenapa? Apa bedanya dan contohnya? Yang punya pengalaman seperti saya. Pertama aja saya video di sosial media. Tadinya saya nggak kepikiran tentang Cino cowok. Tapi lucu ya. Terus kemudian saya jual celana Cino pria. Ini keyword apa yo? Saya mau tanya. Jual celana Cino pria. Ini keyword selling apa branding? Ayo coba. Ayo. Jawab teman-teman yang masih ada di sini. Jual celana Cino pria itu keyword selling apa branding? Ayo. Good. Ini adalah keyword selling karena sudah ada kata jual dan panjang ya. Keyword selling. Ini yang harus ditargetkan di SEO. Kalau pengen terjadi penjualan terus beli di tempat lain di marketplace di mana saya tulis celana Cino pria. Tebak nih. Itu juga atau saya akan belanja 2-3 hari kemudian. Coba tulis. Setelah saya menulis jual celana Cino pria, tiba-tiba saya masuk ke ke YouTube, isinya semuanya celana semua iklannya. Siapa yang ngalamin itu? Siapa yang ngalamin? Setelah mencari sesuatu isinya barang yang tadi habis kita cari. Buset deh, gila nih. Tiba-tiba, ya bener banget ya, 2-3 hari kemudian tiba-tiba website saya dipenuhi semuanya dengan gambar beginian semua. Gilanya setelah celana semua. Siapa yang punya pengalaman habis mengklik sebuah produk tertentu di Instagram, di Google, di marketplace, ingin ada yang gini dan kemudian baru buying dan baru loyalty. Nah teman-teman semua baik kalau teman-teman bertanya, ada orang lain juga ngeluh gini, kok saya udah iklan gak ada yang beli, saya iklan di Instagram gak ada yang beli. Karena platform terjadinya buying itu terjadi di Google, Marketplace, dan website. Di Instagram terjadi tetapi tidak secara langsung kecuali di marketplace Instagramnya. Kenapa? Karena Instagram itu adalah sosial media platform, bukan transaction platform. Dan sosial media platform itu lebih cocok untuk branding atau marketing ya, sama tuh. Branding atau marketing. Jadi kalau ingin meningkatkan penjualan, maka kita perlu menggunakan yang namanya platform-platform transaksi. Misal, Pak, itu ada gunanya nggak untuk mereka yang penjualannya tinggi dan
kalau ingin mempermarket, kita mundur ke belakang teman-teman, gedein YouTube-nya, gedein di Google, di blog, balik lagi ke sini, gedein lagi, balik lagi ke kiri, gedein lagi di sosial media, maka market kita akan semakin besar dan transaksi kita besar. Jadi tahapannya oke. Halo, tes. Oke. Jadi kembali lagi tadi ya teman-teman semua yang apa namanya menggunakan apa namanya ini, kita akan menggunakan ini sebagai sebuah stasiun kita. Kalau mau gedein sales, nih guna nomor 4. Bagaimana cara gunainnya? Dengan 5 elemen digital marketing. Kita promo di website, di marketplace dengan 5 elemen digital marketing. Jadi 5 tahap buyer journey ini adalah arena bertempur kalian menggunakan 5 elemen digital marketing. Setelah 5 elemen tadi kuat, silahkan bertempur di stasiun ini. Jadi 5 elemen tadi itu adalah senjata kita untuk memenangkan pertempuran di setiap stasiun. Kalau di stasiun dreaming ini tidak terjadi selling di sini teman-teman. Jarang terjadi, ada tapi jarang. Terjadinya ya, dan 3 tuh masih mungkin. Akan teman-teman temukan stasiun tersebut. Oke, saya cukupkan dulu sampai di sini, masih ada sedikit tapi sebaiknya teman-teman mendingan bertanya kepada saya. Kalau ada pertanyaan silahkan. Agusti, Anda bisa bertanya ya dengan Pak Ian.